I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin light novel Isekai Dechi Skill wo Tenishita Orewa. Video ini adalah lanjutan dari manga sebelumnya. Dan seperti yang admin bilang sebelumnya, gak semua ilustrasi yang ada di light novel. Jadi buat yang gak suka pembahasan light novel bisa di skip aja. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Singkat cerita, Yuya pun mulai mengajak Naik untuk pergi. Karena setelah selesai pulang dari perkemahan sekolah, Yuya pun memutuskan untuk membawa Naik pergi ke sarang iblis agung. Karena seperti yang dijanjikan bahwa Golden Week akan dimulai dari hari ini. Dan karena itulah Yuya pun langsung meluangkan waktunya. Yuya menganggap bahwa ini sama dengan liburan. Dan Yuya berniat menyelesaikan ini sebelum sekolah kembali dimulai. Dan di sini Yuya agak khawatir sama Naik. Karena sebelumnya Putri Lexia dan yang lain tidak mengenal Naik. Namun Yuya tetap ingin membawanya karena telah menganggap Naik sebagai keluarganya. Yuya juga telah menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan di dalam item box. Yuya pun kemudian pergi dengan menggunakan armor dari Bloody War Demon Series. Dan di sini Yuya juga sempat bertanya-tanya gimana kabar dari si Luna. Namun tiba-tiba di tengah lamunannya, Yuya merasakan kehadiran dari sosok monster. Dia pun langsung mengaktifkan skill assimilation dan terlihatlah satu monster yang tidak dikenal. Namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada banyak kumpulan monster di sana. Monster-monster itu bernama Bloody Ogre. Dan satu monster yang tidak dikenal memiliki tubuh yang lebih besar daripada Bloody Ogre. Yuya pun langsung mengecek stats dari monster itu. Dan ternyata monster itu adalah Bloody Ogre Lord yang saat itu berlevel 500. Yuya yang melihat hal itu pun jadi kaget banget. Karena dirinya nggak nyangka ada monster yang setara di kelas Orc King di sini. Bahkan kelihatannya monster itu lebih lincah dari Orc King. Karena pada dasarnya Bloody Ogre King merupakan spesies tinggi dari Bloody Ogre. Yuya pun saat itu langsung mengajak Naik untuk menghadapi monster itu. Serangan keduanya pun mulai dilancarkan. Tepat setelah sinyal dari Yuya dilepaskan, Naik pun langsung melepaskan serangan tiba-tiba yang membuat kelompok Bloody Ogre sampai nge-lag sesaat. Dan setelah itu, beberapa dari mereka pun langsung mati terkena cakar dari Naik. Tapi Bloody Ogre Lord masih santai tidak memperdulikan serangan dari Naik. Di sisi lain, terlihatlah Yuya yang saat itu menyembunyikan keberadaannya. Dan saat Bloody Ogre Lord fokus melihat ke arah Naik, Yuya pun langsung melemparkan Absolute Spear dengan sekuat tenaganya. Yuya menganggap serangan yang tidak bisa ditangkis oleh Orc King gak mungkin bisa ditahan oleh Bloody Ogre Lord. Yuya pun udah pede kalau dirinya akan menang di sini. Tetapi sesuatu yang sangat mengejutkan pun kemudian terjadi. Ogre Lord itu pun kemudian menangkap ujung dari Absolute Spear yang dilempar oleh Yuya sebelumnya. Gak cuma itu aja, Ogre Lord itu pun kemudian melempar kembali tombak Yuya sebelumnya dengan kekuatannya. Melihat serangan yang saat itu mengarah padanya, Yuya pun langsung terburu-buru melompat untuk menghindar. Dan karena itulah Yuya pun masih selamat. Namun Yuya di sini nggak menyangka bahwa senjata petapa bisa dilempar kembali seperti itu. Itu adalah serangan yang sangat tidak terduga. Yuya pun kemudian menyimpan tombak dan mengambil senjata lain. Yuya pun saat itu langsung mengayunkan Giant Hammer melebihi tinggi badannya sendiri.
Melihat itu, Bloody Ogre Lord itu pun langsung mengulurkan tangannya untuk menangkap serangan dari Yuya itu. Akan tetapi, kedua tangannya yang mencoba menahan itu malah dihancurkan saat itu. Dan setelah kejadian itu, Yuya pun langsung lepasin serangan dan menghabisi monster itu. Dan setelah itu, muncullah pemberitahuan sistem yang menyatakan kalau Yuya udah naik level. Yuya dan Naik pun saat itu jadi seneng banget. Tapi di sini Yuya juga kaget banget karena Naik telah menghancurkan kelompok Bloody Ogre sendirian. Dan terlihatlah item drop yang tersebar di sekitarnya. Dan setelah mereka mengumpulkan item drop dari kelompok Bloody Ogre, Yuya pun mulai melihat drop dari Bloody Ogre Lord. Yuya pun saat itu mutusin untuk menilai item itu satu persatu. Yang pertama ada Bloody Warlord Demon Great Fang. Itu adalah taring dari Bloody Ogre Lord yang memiliki kekuatan yang sangat ganas. Kemudian ada Magic Stone Rank S. Itu adalah biji khusus yang dapat diperoleh dari Magical Beast. Selanjutnya ada Bloody Warlord Demon Helm. Itu adalah item berupa helm yang menyerupai wajah dari Bloody Ogre Lord. Dan item ini bisa meningkatkan perbedaan kemampuan antara lawan dan target. Yuya yang mendapat item itu pun jadi seneng banget. Dan lagian item itu juga nggak jauh beda sama helm full face. Yuya pun kemudian langsung memakai helm itu dan menunjukkannya pada Naik sambil berkata, "Lihatlah aku Naik, apakah ini terlihat cocok denganku?" Yuya yang melihat dirinya itu pun juga merasa cocok banget. Apalagi helm itu bisa menutupi seluruh wajahnya. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju pintu masuk hutan. Sampai pada akhirnya mereka pun bisa mencapai pintu masuk hutan. Tapi Lexia dan para prajuritnya saat itu belum ada di sana. Yuya pun jadi bertanya sama Naik apakah mereka datangnya kecepatan. Namun tiba-tiba keluarlah aura membunuh dari tubuh Naik seolah Naik lagi merasakan bahaya. Dan tepat saat itu, Yuya baru melihat sesuatu sedang mendekat dari hutan yang sangat jauh. Dia pun melihat kereta yang sangat indah yang saat itu dikelilingi oleh banyak tentara. Setelah Yuya memperhatikan dengan jelas, Yuya pun menyadari bahwa itu adalah pasukan dari Lexia. Dan sesampainya mereka di depan Yuya, Owen pun langsung bertanya apakah orang yang ada di balik Jira itu adalah Yuya. Dan setelah Yuya mengeluarkan suaranya, Owen pun jadi lega karena itu memang Yuya. Melihat Yuya yang saat itu keren banget, Putri Lexia pun langsung memujinya dan bilang kalau itu cocok banget sama Yuya. Yuya yang mendengar itu pun langsung ngucapin makasih. Dan di sini Owen juga bertanya helm apa yang saat ini ada di kepala Yuya. Yuya pun kemudian jelasin saat dirinya sedang menuju ke sini, Yuya nggak sengaja ketemu monster Bloody Ogre Lord. Yuya pun bilang kalau dirinya mendapatkannya setelah berhasil mengalahkan monster itu. Mendengar itu, para tentara yang ada di sekitar Putri Lexia pun jadi kaget banget. Karena kabarnya monster yang dikalahkan oleh Yuya itu pernah menghancurkan sebuah negara kecil sebelumnya. Tapi Yuya malah mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkannya seolah cuma bermain-main dengan monster itu. Mereka pun mulai menganggap kekuatan dari Yuya ada di dimensi berbeda dari mereka. Dan setelah itu mereka pun kembali mengajak Yuya untuk datang ke istana kerajaan. Yuya pun saat itu langsung menerima undangan dari mereka. Namun saat ingin menuju ke sana, entah kenapa Yuya merasakan perasaan yang tidak aman. Yuya pun kemudian memperkenalkan Naik kepada orang-orang yang ada di sana. Namun tiba-tiba Naik malah mendorong Putri Lexia yang membuat orang-orang di sana sangat bingung. Namun Yuya saat itu menyadari bahwa ada sosok yang ingin menyerang Putri Lexia. Dan entah kenapa wajah Luna terus melewati pikiran dari Yuya. Yuya pun kembali melindungi Lexia dari serangan yang datang tiba-tiba. Melihat itu, Owen pun langsung bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi.
Yuya pun kemudian jelasin, ada orang yang ingin membunuh Tuan Putri Lexia. Nek tadi sedang mencoba untuk melindunginya. Dan kemudian Yuya pun bertanya di mana orang yang melakukan serangan ini sebelumnya. Nek pun kemudian menjawab sambil berlari menuju pintu masuk hutan. Melihat itu, Yuya pun langsung mendekatinya sambil mengaktifkan skill assimilation. Yuya yang mulai mengetahui keberadaan dari sosok itu pun kemudian mendekatinya dari belakang untuk menghemat kekuatannya. Sampai pada akhirnya sosok bertopeng hitam pun terpental dan menabrak sebuah pohon. Itu membuatnya tidak sadarkan diri. Dan ketika Yuya mendekati orang itu, topeng di wajahnya pun saat itu telah jatuh ke sana. Dan terlihatlah wajah Luna di balik topeng itu. Yuya saat itu sama sekali nggak mengerti kenapa hal seperti ini tuh bisa terjadi. Namun gak lama, Lexia yang saat itu khawatir sama Yuya pun langsung mendekat. Yang di belakangnya terlihatlah Owen yang sedang menjaganya. Ketika Lexia sampai pada Yuya, Lexia pun saat itu langsung mengalihkan pandangannya kepada Luna. Dan dirinya itu pun saat itu kaget banget. Yuya pun saat itu mutusin untuk jujur kepada Lexia karena Yuya merasa berbohong dan membela Luna di sini tidak akan membantu. Namun tiba-tiba Lexia malah bertanya, apakah gadis itu adalah kenalan dari Yuya? Yuya pun saat itu menjawab iya. Dan di sini Yuya pun menyadari kenapa Nek sebelumnya mencegah dirinya menolong Luna. Kemungkinan Nek merasakan sesuatu yang aneh tentang Luna. Karena itulah Nek sebelumnya nggak mau membantu Luna. Yuya pun saat itu langsung meminta izin pada Lexia untuk menunggu sebentar. Karena Yuya ingin merawat Luna dan setidaknya melakukan percakapan terakhir dengannya. Karena Yuya nggak bisa melihat Luna sebagai orang yang jahat. Yuya sebenarnya juga tahu mustahil mereka akan mengizinkan hal itu. Apalagi Luna telah mencoba menyerang Lexia. Namun Lexia saat itu malah mengizinkannya. Dengan catatan bahwa Lexia mau ikut sama Yuya. Itu karena Lexia juga mau tahu hubungan apa yang Yuya miliki dengan gadis ini. Lexia juga penasaran kenapa gadis itu menyerang dirinya secara tiba-tiba begitu. Owen dan pasukan lain saat itu mencoba menghentikan pergerakan dari Putri Lexia. Namun, Yuya saat itu menggunakan sihir teleport dan langsung membawa mereka pergi dari sana. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.